Mungkin memang di tahap-tahap awal kita memang tidak bisa lepas dan kita menjelaskan, memberikan definisi lalu kita menjelaskan. Pasti kata menjelaskan ini itu diawali dengan ada pengertian-pengertian. Itu pasti kemudian kita menjelaskan. Oke, walaupun dia tepat, bukan berarti ranah taksonomi Bloom level 3 itu tidak kita gunakan, bisa saja, tetapi harus ada turunan-turunan sampai pada kita mengkreat, kita mendesain, kita membuat sesuatu, kita menganalisis sesuatu, ya. Nah, menelusuri konsep, menanya alasan, coba terus, ini menggali sumber, oke. Menggali, oke. Coba terus ada DPC lagi. Menggali sumber. Sudah, so habis cuma sampai di menggali sumber. Ya, membangun, mendeskripsikan, oke, ya. Jadi memang awal-awal pasti ada seperti itu. Kalau di akhir-akhir kita masih memberikan pengertian ya, rasanya meminta mahasiswa menghafal, ya, menyebutkan, memilih, ya seharusnya tidak seperti itu lagi, ya. Mereka kalaupun memilih, tetapi alasan kenapa mereka memilih A, B dan C itu harus dianalisis, harus diberikan kesempatan mereka membuat argumen yang kuat. Kalau itu sebatas pada pembelajaran teori, ya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi dan urgensi. Oke, ini masih sangat teoritis, ya, belum. Kira-kira kalau mendeskripsikan esensi dan urgensi, ada enggak aplikatifnya? Ada enggak di sebelah? Ada enggak kira-kira? Yang kedua, yang CP. Ini indikator kejelasan. Nah, jadi memang bahan kajian atau materi ajar itu harus diukur ketercapaiannya. Dan di mana dia diukur ketercapaiannya? Ada di indikator, ya. Jadi indikator, saya hanya memberikan masukan untuk semua. Kita sudah terbiasa di indikator itu cuma pemahaman dan kebenaran penjelasan. Oke, bisa saja DP kalimat cuma sesingkat itu. Tetapi dosen-dosen harus harus punya benang merah pemahaman dan kebenaran penjelasan. Kalau cuma pemahaman dan kebenaran penjelasan, apakah itu cocok nggak dengan yang di bawah? Coba tadi apa di bawah yang C, apa tadi? Pemahaman dan kebenaran penjelasan. Apakah itu matching dengan mendeskripsikan? Kalau hasil mendeskripsikan itu kan berarti kita mendefinisikan sesuatu yang esensi dan urgensi. Nah, hasil dari mendeskripsikan itu apakah matching dengan kriteria penilaian yang cuma 2 kata tadi itu? Penjelasan dan pemahaman dan kebenaran penjelasan. Kalau cuma pemahaman dan kebenaran penjelasan, berarti ini anak cukup orang suruh dia memahami tapi tidak menghayati umpama. Cukup dia cuma memberikan penjelasan selesai. Padahal orang pemateri sampai menganalisa. Nah, hasil analisa itu kan tidak berarti hanya pemahaman. Mungkin boleh kalau kebenaran penjelasan, tapi penjelasan yang terkait analisa yang dia berikan, ya. Nah, jadi kita harus indikator itu harus jelas, karena indikator itu harus bisa diukur. Kalau indikator tidak bisa diukur, itu kita tidak bisa melakukan penilaian, ya. Nah, itu ada bentuk penilaiannya, ya. Bentuk penilaian kan hanya ada tertulis dan presentasi, ya. Itu metode yang dipakai untuk kita melakukan penilaian agar indikator ini bisa kita capai. Nah, indikator yang menurut saya kita harus lebih breakdown lagi untuk indikator.
Jadi indikator itu benar-benar terukur. Si anak bisa menjawab 5 pertanyaan. Kalau cuma 4, berarti dia tidak tercapai indikatornya. Ya, seharusnya kita lebih membreakdown kolom indikator. Karena indikator itu benar-benar jelas. Kalau cuma indikatornya pemahaman dan kebenaran ya cukup. Dia memberikan pemahaman, mendefinisikan ya sudah selesai. Oke, kita lanjut. Ini mungkin masih di awal-awal terus. Ya, maaf Wajir, memang ya. Kemarin itu kita baru fokus ke PBM. Iya. Oke. Kita baru fokus ke situ. Jadi memang kalau mau diperiksa untuk indikatornya masih semua sama itu Wajir. Kami masih fokus kemarin yang kita semua ya. Ini kegiatan ini membangun argumen tentang dinamika, menggali sumber, itu masih pembelajaran hanya berbasis literatur belaka. Iya, karena memang di sini kami mengacu dari buku ajar, dari buku ajar, kemudian dari Nah, penugasan itu yang penting, penugasannya. Tahap akhir. Nah, coba dilihat mana PBL-nya. Bisa dijelaskan narasi dari PBL ini, coba dijelaskan narasi dari PBL. Ini ajakan itu bukan umum juga dalam panduan penyusunan kurikulum. Memang saya agak terlalu berteori ya. Di RPS ini kita hanya menuliskan garis besar tentang PBL itu, sehingga di kolom metode kita menyebutkan metode yang dipakainya adalah pembelajaran berbasis proyek. Kemarin saya sempat katakan semua yang dinamakan berbasis proyek itu kasusnya mayoritas muncul atau timbul dari permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita. Walaupun terkadang kita bisa mensimulasikan permasalahan itu, kalau memang kita tidak mendapatkan dan hal-hal yang sangat rentan, ya mungkin kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa mengambil. Jadi PBL itu kita bisa masuk benar-benar ke tengah masyarakat, atau kita mensimulasikan itu, atau kita hanya mengangkat kasus itu, permasalahan itu kita bawa di kelas, anak-anak kita berikan tugas kepada anak-anak, bisa dalam bentuk simulasi hasilnya, bisa dalam bentuk karya mereka bekerja. Karya itu hanya kita yang menilai, atau karya itu benar-benar mereka terjun ke masyarakat, ya, terjun ke dunia industri, terjun kemana saja. Nah, kelengkapan dari metode PBL ini harusnya kita buatkan rancangan tugas, sehingga rancangan tugas itu Bapak Ibu bisa lihat di panduan. Banyak sekali contoh rancangan tugas untuk kasus-kasus PBL ya, untuk yang menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi di rancangan tugas itu digambarkan mulai dari tema tugas itu, kasusnya apa, langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan, bahan yang harus mereka siapkan, waktu yang mereka akan gunakan menyelesaikannya, kemudian hasil apa yang mereka dapatkan, termasuk menilainya seperti apa. Itu ada di dalam rancangan tugas, sehingga kita memang benar-benar objektif melihat anak-anak, sehingga anak-anak punya panduan yang jelas. Memang kalau kita hanya berbicara mungkin bisa, tapi lebih enak kalau anak-anak itu kita berikan apa di rancangan tugas. Hal ini yang kalian akan nilai, hal ini yang harus Anda capai. Itu semua tertuang dalam yang namanya rancangan tugas, sehingga rancangan tugas ini merupakan kelengkapan dari dokumen rencana pembelajaran semester kita. Itu bagian dari pengembangan pembelajaran kita, ya. Sehingga kalau cuma di sini nggak cukup, mau jadi 10 halaman orang PRPSD nggak cukup.
20 halaman orang mau tuangkan, ini anak mau cukup. Lebih baik bikin 1, 2, 3 halaman rancangan tugas yang lebih jelas. Ya, itu saran saya untuk Bapak Ibu. Nah, oke, tugas apa tadi kasusnya seperti apa? Jadi untuk UTS kita Wadir, kita memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk pembuatan video, UTS membuat video. Isi videonya yaitu mereka memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa daerahnya, dan menggunakan pakaian adat mereka, mengenalkan tentang budaya yang ada di daerah, dan kemudian tentang kuliner yang ada di daerah masing-masing. Iya. Terus pada saat UAS itu, kalau tadi dari saat UTS mereka hanya mempresentasikan, tetapi di saat UAS itu mereka langsung mempraktekkan. Jadi mereka misalnya membuat kue dari daerah mereka masing-masing, mengenalkan seni atau budaya dari daerah masing-masing. Kemudian pada akhir juga ini yang mungkin kalau bisa kami masukkan dari mata kuliah kewarganegaraan, kalau bisa pada saat Dies Natalis itu seperti yang pernah sudah kami lakukan lakukan untuk festival budaya, lomba pidato, kalau bisa itu setiap tahun itu diadakan di Politeknik. Jadi di sini juga kita dari segi kita mengangkat budaya terkait juga dengan mata kuliah, kita juga mengangkat dari segi pariwisata yang bisa di kampus. Bapak Ibu bisa dengar tadi Ibu Dian menjelaskan, kelihatannya tidak ada masalah. Cuma kok mau memperagakan, memperkenalkan, menunjukkan kepada masyarakat rasa kebangsaan kita. Sebenarnya di balik itu ada permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan sehingga mereka mengangkat PBL tersebut? Karena ada kecenderungan di tengah masyarakat kita yang modern ini, budaya itu hampir tenggelam. Budaya itu sudah mau dilupakan. Itulah masalah di tengah masyarakat. Sehingga mereka mengangkat masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu Dian jelaskan. Boleh dia yang seperti itu? Oke, mantap kalau begitu. Ya. Sampai sambil kita ingin menunjukkan bahwa Politeknik peduli atas budaya-budaya yang ada. Walaupun orang tidak ada jurusan budaya, itu sangat terbuka untuk kita melestarikan budaya. Oke? Jadi mungkin mau dilengkapi ini kan. Kita tidak sempat lihat DP kata-kata yang lain karena bilang belum masih mau direvisi, ya. Tapi pesan itu jangan lupa yang taksonomi belum baik, afektifnya sampai level 5, psikomotorik dan kognitifnya sampai level 6. Kalau yang D4, terima kasih. Itu kami sudah menjadikan ini presentasi kebangsaan, kedaerahan, nilai-nilai lokal ini menjadi event tahunan pariwisata. Jadi seluruh ujiannya itu disatukan di auditorium dengan baju-baju daerah, makanan tradisional, tari-tarian daerah, dan orang itu masukkan dalam agenda pariwisata. Ya, tahun 2018 orang Betek ada 3 wisatawan dari Jerman. Kalau orang dijadikan agenda tahunan, soalnya lebih banyak orang hubungi travel agent bekerja dengan pariwisata, seluruh travel agent bawa di Politeknik, bayar 1 orang $5. Itu sangat menguntungkan. Jadi orang makan gratis, menonton pertandingan gratis dari pagi sampai sore, dan bus-bus pariwisata boleh parkir di Politeknik. Jadi di gedung baru itu dia ada tenda-tenda bagus, seluruh makanan daerah, pertunjukan-pertunjukan. Jadi itu akan menjadi event rutin pariwisata. Coba sepakat di seluruh dosen MKWU DP ujian dalam bentuk seperti ini.
Oke, itu PPBL besar. Sehingga pada saat sesepakat tanggal berapa, orang undang seluruh travel agent datang di Politeknik untuk melihat ini pertunjukan yang real. Dan setiap wisatawan bayar $5. Ya. Dies Natalis. Nah, Sehingga kemudian ada pilihan. Jadi ada kan misalnya olahraga tradisional itu kan ada ketangkasan, ada game, ada permainan. Kan itu ramai dari buat tadi. Dan anak-anak perlu diingatkan tentang cinta. Orang ingin mengingatkan anak-anak tentang cinta tanah air dalam bentuk hal itu. boleh. Nilai romantiknya, Boleh. nanti yang koordinir itu pariwisata misalnya, Oke. pariwisata. Yang lain di usaha lain, sehingga itu menjadi kerja kolaborasi Oke. Nah, dari mata kuliah. oke. Jadi kalau memang mau dilaksanakan kepada Dies, terus dipikirkan bahwa mata kuliah ini muncul berdekatan dengan saat Dies. Karena kalau terlalu jauh, seujian lebih dulu, toh ini mesti pikirkan. Justru karena mempertimbangkan hal itu, biasanya kalau kita lihat jadwal Dies, sesudah mid semester, kalau di Boleh. kami ya, Oke. saya kira anak-anak belajar. Oke. Bagaimana? Jadi orang kurang mustahil di jurusan. Dia muncul di semester gasal kan? Gasal. Jadi kalau dia bulan-bulan September, Oktober, masuk 1 minggu itu tuh masa anak-anak berkarya. Oh, boleh. Biasanya kalau itu di Eropa musim apa kan? Sama. Jadi sekarang bagaimana? Kalau sampai seperti itu kurang mustahil di jurusan lebih jatuh. Seluruh mata kuliah itu ya harus di semester gasal, ya. Mulai sekarang kita sebutkan semester gasal bukan kaji, semester gasal. Jadi dia muncul di semester gasal dan anak-anak sudah dipersiapkan dari awal semester bahwa dia akan tampil dengan era dan persiapkan masing-masing kelas itu ada satu tarian atau satu lagu, supaya itu pertunjukan berjalan dengan baik. Ya, Oke, ada silakan. Itu adalah Pancasila. Pada waktu 2018 itu gabungan antara jadi Pancasila Kewarganegaraan Bahasa Indonesia. Kalau misalnya itu mau di semester gasal, berarti itu kurikulum itu yang nantinya tapi saya tidak tahu jadwalnya, tapi sudah dikeluar di kurikulum misalnya ganjil Pancasila genap kewarganegaraan. Itu saja yang mau disampaikan. Terima kasih. Silakan ada tidak sama semester. Kalau misalnya kami tidak menghandle satu seperti yang lalu saya berapa kelas itu, jadi saya kerahkan semua Pancasila dan kewarganegaraan harus itu karena itu tugas akhirnya. Jadi bisa banyak dan tapi kalau misalnya itu hanya beberapa kelas, misalnya cuma Pancasila, sedangkan Pancasila ada PBL yang lain. Terima kasih. Jadi tidak harus ya. Kewarganegaraan saja. Kewarganegaraan apalagi Indonesia, boleh muncul. Nanti kita akan setel di kurikulum di jurusan. Sehingga setiap tahun ini akan menjadi agenda rutin, tiap tahun di Politeknik. Banyak belum tambahkan. Ya, saya tambahkan terkait bidang 2, memang konsekuensi atas penerapan indikator kinerja utama direktur dengan menteri, ya. Apa tadi? Konsep indikator kinerja utama seluruh direktur, rektor dengan kementerian kita adalah uang. Ya, penerapan PBL itu ada banyak yang harus menggunakan uang. Itu memang sedang menjadi pergumulan. Jadi kami di bidang 2 selalu berdiskusi bagaimana ke depan ini memang ada penganggarannya. Cuma untuk sementara kalau memang Bapak Ibu ada konsekuensi dana yang kita tidak bisa minta kepada mahasiswa demi kebaikan, ya, demi terlaksananya dengan baik,
PBL ini itu akan ditopang, ya. Tapi ditopang tentu dengan kondisi yang real, ya, kebutuhan yang real, ya. Bukan kebutuhan yang mungkin ada hal-hal yang melekat di dalamnya yang mungkin tidak menjawab persis PBL-nya, tentu itu akan ditolak, ya. Nah seperti itu. Semoga ke depan kalau tadi bilang ada peragaan, tentu kan nak mungkin orang nak mau bantu mau sewa rompe baju, orang mau makan. Nah kalau itu dikaitkan dengan dies, mungkin bisa meben dengan dies. Tapi kalau itu tidak dikaitkan dengan satu event tertentu, berarti kita akan mengeluarkan pendanaan. Nah itu yang akan diupayakan ke depan, hal-hal tersebut akan ada. Tapi ya kita sepakat, SIP kegiatan PBL apa? Mungkin ada 2-3 macam atau 2 macam. Ada kelompok-kelompok, termasuk nanti mungkin mata kuliah core yang juga diminta untuk ada penerapan PBL. Ya mereka harus juga sepakat, jangan kelas paralel DPPBL tidak teruji yang ini yang ada nih. Kadang-kadang justru ada tuh dosen yang dia nggak mau bersama dengan kelas yang lain, padahal mata kuliah yang sama, ya. Bahkan antar mata kuliah itu bisa sama PBL-nya, kita bisa kolaborasi atau berkelanjutan. Nah tapi dengan pertemuan ini kami percaya Bapak Ibu akan menjadi tim yang keren, tim yang solid, tim yang baku saling menghargai. Oh itu mantap.